Shalom Kak Beloved, berjumpa lagi dengan saya Pastor Kuku dalam program Dunia Firman atau Dufan di channel Suara Sangkakala Malang ini. Kak Beloved, saudara boleh ada pertanyaan, nanti boleh ditulis di kolom atau di chatting. Ya, kali ini saya akan sharing tentang bintang timur. Bintang timur di dalam Alkitab ada tentang bintang timur dalam Alkitab, yaitu di mana bicara tentang sebuah atau seseorang atau sesuatu. Padahal ini adalah sebuah bintang timur, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, namun ada yang berbeda di sana. Apa itu? Bintang timur ini. Nah, mari kita melihat di dalam Bible sebelumnya. Nah, sebelumnya di kitab Yesaya itu ada kata bintang timur, diasumsikan sebagai setan atau Lucifer. Di kitab Wahyu juga ada bintang timur, dimaksudkan sebagai penebus Yesus Kristus. Jadi mana yang benar nih di dalam Bible? Bintang timur itu setan, Lucifer, atau bintang timur itu Yesus. Nah, bagaimana bisa terjadi perbedaan? Mana yang betul? Nah, coba mari kita melihat terlebih dahulu. Bintang timur dalam Alkitab secara umum kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Di sana dikatakan ayat yang ke-12. Betapa engkau telah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Kata putra fajar di sana atau bintang timur. Di sana dikatakan ternyata di dalam Bible, engkau telah jatuh, hai Lucifer. Lucifer itu dalam kata Lucifer di sana dalam bahasa aslinya adalah Hallel, Hallel atau the morning star. Hallel. Nah, di Yesaya ternyata kata bintang timur atau Lucifer, kan artinya Lucifer dalam bahasa aslinya Hallel. Hallel ben Sahar. Hallel artinya yang bercahaya, yang bersinar. Ben Sahar itu anak fajar, jadi putra fajar. Konteks ini ditujukan kepada Raja Babel, di mana Yesaya 14 di Yesaya 14 ayat yang keempat di sana dikatakan tentang dan kamu mengucapkan perkataan melawan Raja Babylon. Ternyata sebetulnya yang dimaksud tentang bintang fajar ini adalah Raja Babylon, bukan setan yang namanya Lucifer. Hanya dalam bahasa aslinya Hallel, lalu diterjemahkan Lucifer, sehingga kita mengira itu Lucifer. Padahal bintang fajar, bintang timur, yang dimaksud di dalam Yesaya adalah, yaitu tentang Raja Babylon. Di mana Raja Babylon ini memang dia terlalu sombong. Dikatakan tentang jabatannya, tentang dia sebagai Raja Babylon tetapi terlalu tinggi hati maksudnya. Nah, ditujukan kepada Raja Babel menggambarkan kejatuhan dari kesombongan ke kehancuran. Dari kesombongan ke kehancuran. Ini bicara tentang Raja Babel sebetulnya. Bintang timur di dalam Yesaya. Jadi fokusnya adalah Raja Babel, bintang timur, simbol keagungan yang jatuh. Ya. Secara teologis sebetulnya dianggap sebagai gambaran tipologi setan. Tipologi saja, gambaran secara tipologis dari kejatuhan setan. Jadi kejatuhan daripada kesombongan Raja Babylon. Engkau telah jatuh dari kesombongannya, dia hancur, jatuh. Itu tipologi daripada setan yang dulu dia menyombongkan diri di surga lalu dibuang ke bumi. Seperti bintang di langit yang jatuh ke bumi. Nah, itu tipologi sebetulnya. Jadi kata Lucifer muncul dari terjemahan Latin Vulgata ini memang
Alkitab tidak secara eksplisit menyebut Lucifer di ayat ini, di Yesaya. Itu bicara tentang kejatuhan Raja Babylon. Tapi kejatuhannya sama seperti Raja Babylon yang dari kesombongan dia jatuh menuju kehancuran. Setan pun juga dulu di surga sebagai malaikat yang melayani, dia sombong, dibuang ke bumi, jatuh seperti bintang dari langit yang jatuh ke bumi. Nah, tipologi ini mirip sekali dengan kejatuhan setan. Makanya kejatuhan Raja Babylon dianggap sebagai tipologi dari kejatuhan dari Lucifer. Nah, sekarang kita lihat di kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-22 di ayat yang ke-16 di sana dikatakan demikian. Aku Yesus. Jadi aku di sini aku adalah Yesus, mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu tentang semua ini bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas dari keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Yesus adalah bintang fajar di kitab Wahyu ini. Jadi the morning stars, yaitu Trinos Aster, ternyata itu adalah Yesus. Bintang fajar di dalam kitab Wahyu adalah Yesus. Sudah jelas dikatakan aku Yesus. Di kitab Yesaya itu Raja Babylon, tipologi setan. Tapi kalau tipologi Lucifer. Tapi kalau di Wahyu itu adalah Yesus sendiri. Dia berkata aku Yesus. Nah, jadi apakah ini satu perbedaan? Di Yesaya itu Raja Babylon, bukan Yesus. Tipologi kejatuhan setan. Yang dulu malaikat melayani di surga, karena kesombongannya dia dibuang, dia hancur kemuliaannya. Seperti juga Raja Babylon yang sombong, jatuh dia karena kesombongannya. Yesus itu bintang timur, simbol terang, harapan dan keselamatan. Jadi secara eksplisit Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai bintang timur. Dia pembawa terang. Setelah kegelapan, dia pembawa zaman baru dan keselamatan, pembawa kemenangan. Nah, apakah kontradiksinya kalau begitu? Konteks bintang timur itu berarti kalau dalam Yesaya sebuah kejatuhan dari kesombongan ke kehancuran. Di dalam kitab Wahyu, konteks yang bintang timur adalah kemuliaan dan penebusan Yesus Kristus. Nah, di dalam budaya kuno, bintang timur itu simbol kemuliaan tinggi. Di Yesaya, itu kemuliaannya tinggi, Raja Babylon. Dia sombong, ironi, jatuh dia. Di kitab Wahyu, kemuliaan sejati, bintang timur muncul. Yesus Kristus, Raja pemenang, pembawa keselamatan. Nah, perbedaannya memang di dalam Bible, di dalam Alkitab, ini memang sebetulnya sangat berbeda. Jadi lihat konteksnya. Konteks bintang timur di dalam perjanjian lama Yesaya adalah Raja Babilonia, tipologi Lucifer yang jatuh di surga sebagai malaikat pelayan, dia sombong lalu dibuang, jatuh ke bumi. Di kitab Wahyu, dari surga muncul kedatangan Yesus, dia bintang timur, dia bukan jatuh karena kesombongan, tetapi datang dalam kemuliaan untuk penebusan dan untuk keselamatan umat Tuhan. Jadi, dalam Yesaya 14 ayat 12 itu adalah Raja Babel yang sombong lalu jatuh. Itulah bintang timur, tipologi daripada Lucifer, setan, malaikat pelayan dulu di surga. Sekarang sudah jadi setan karena telah jatuh karena kesombongannya. Di kitab Wahyu pasal 22 ayat 16, bintang timur itu adalah Yesus Kristus. Dia bukan jatuh dari surga, dari langit, tetapi dia datang untuk menyelamatkan dan menebus umatnya. Istilah sama, makna berbeda. Yesus Masiah, bless you.